itu Lawang Sanga itu ya. Kemudian ada alun-alun kesepuhan. Alun-alun kesepuhan itu merupakan bentuk daripada cagar budaya, makanya tidak boleh dirubah itu. Tidak boleh dipugar, tidak boleh dirubah, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangin itu. Alun-alun kesepuhan, walaupun sekarang dalam penataan ya. Kemudian Keraton Kanoman juga di wilayah Kecamatan Kesepuhan masih, tapi di Kelurahan Kanoman kalau salah ya. Kemudian alun-alun Kanoman juga, dulunya alun-alun Kanoman itu luas sampai ke pasar. Pasar Kanoman itu termasuk alun-alun Kanoman ya. Tapi memang karena Kanoman itu perlu penghidupan, perlu kehidupan, perlu ada pemasukan, makanya alun-alun itu dibuat pasar separuh ya. Makanya kalau kalian mau masuk ke Keraton Kanoman itu agak susah karena memang ada pasar. Itu juga bagian daripada alun-alun sebetulnya, tapi sekarang sudah menyempit, makanya nanti tahun depan itu rencananya pelebaran masuk ke alun-alun Keraton Kanoman itu nanti diperbesar, nanti pasarnya nanti dipersempit kanan kirinya itu nanti. Kemarin juga sebetulnya sudah, cuman pedagangnya sebetulnya dulunya lebih sempit daripada sekarang. Itu sudah diperlebar, tapi memang karena pedagangnya pada bandel. Nah sekarang nanti tahun depan rencananya nanti ada pengembangan lagi, ada pelebaran lagi. Nah kemudian Kecirebonan, Keraton Kecirebonan itu yang di sampingnya yang di Keraton Kesepuhan ya, Jalan Pulasaren kalau salah ya. Kecirebonan dan Keprabonan. Keprabonan itu kalau kalian ke Pasar Kanoman nanti ada Jalan Lemah Wungkuk, nanti sebelah kiri itu ada pintu gerbang namanya Keprabonan. Keprabonan itu bukan keraton tapi peguron. Jadi seperti saya katakan kemarin bahwa di Keraton Cirebon itu ada 3 keraton dan 1 peguron. Tapi orang bilang yang tidak tahu dari luar kota atau orang Cirebon sendiri bahwa Cirebon itu ada 4 keraton. Ya, Kesepuhan, Kanoman, Kecirebonan, Keprabonan. Ya, Keprabonan itu orang bilang keraton padahal bukan. Hanya peguron namanya. Apa itu peguron? Peguron itu memang lebih kecil daripada keraton. Jadi orang geguron lah, orang geguru tempatnya di situ. Ya, pada saat raja-raja akan geguru kepada Sunan Gunung Jati di situ, maka di tempatnya di situ maka sebutnya peguron itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, kawasan yang kedua. Kalau tadi kawasan keratonnya. Kawasan kedua adalah kawasan pusaka Taman Air Gua Sunyaragi, ya, di Kecamatan Kesambi. Jadi asli Gua Sunyaragi itu namanya Taman Taman Air Gua Sunyaragi. Itu sebetulnya kalau kalian ke belakang, di belakang Gua Sunyaragi itu ada air, ada air mancur itu. Ada air mancur, kemudian di atas kolam itu, kolamnya sekarang yang gede itu kan di belakang gua itu kan, tapi kolamnya juga sekarang tidak berfungsi. Juga airnya juga tidak ada. Itu aslinya itu taman air sebetulnya, Taman Air Gua Sunyaragi. Jadi pada saat itu dulu orang lihatnya bukan ke guanya, ke taman airnya, ke pancurannya itu. Ya, tapi sekarang nggak tahulah masalahnya, mungkin karena airnya nggak ada, mungkin sumber airnya nggak ada, maka sekarang kolamnya juga kering. Ya, mungkin sekarang musim hujan ada dari air hujan saja, tapi aslinya itu ada air mancur ke atas ya. Itu namanya Taman Air Gua Sunyaragi, ya Bu. Jadi, tapi Anda mungkin kenalnya hanya Gua Sunyaragi saja. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, itu Pusaka Kota Lama. Ya, jadi Cirebon itu kita kenal dengan Pusaka Kota Lama. Ya. Jadi Pusaka Kota Lama itu dengan karakter arsitek kolonial, ya, di Kecamatan Lemah Wungkuk itu. Ya, itu Pusaka Kota Lama itu nanti di situ ada gedung BAT, ada gedung Bank Indonesia, ya, kemudian ada gedung Bundar yang di Jalan Kebumen itu, ya, yang di lapangan Jalan Merdeka itu, kemudian ada Bank Mandiri ya di depannya itu, ya, itu Kota Lama itu.
kota lama, gedung-gedung pusaka yang apa namanya itu, yang dilestarikan itu, cagar budaya itu. Kemudian ke jalan pelabuhan, ya ke pelabuhan itu ada gedung Cipta Niaga, Panca Niaga, Dharma Niaga, Aduma Niaga, itu kompleks ya. Makanya Cirebon itu sudah disebut sebagai kota lama. Jadi kalau kalian mengenal Jakarta ada kota tua, ya itu Cirebon juga ada, ya. Jadi namanya kota lama bukan kota tua. Kota tua, kota lama di Cirebon itu wilayahnya wilayah itu. Jadi dari mulai BAT itu kan karena apa? Karena kota lama itu adalah membentuk cagar-cagar budaya, bangunan-bangunan yang lama yang tidak dimusnahkan dan tidak boleh dimusnahkan. Ya, jadi kalau kalian di daerah komplek BAT itu kita lihat ya, cagar budaya di kota Cirebon itu ada 73 cagar budaya. Ya. Nah, yang ngompleknya itu di daerah itu ya. Coba kita perhatikan di situ itu ya. Pertama adalah gedung BAT. Gedung BAT itu gedung cagar budaya tuh. Nah, kemudian samping BAT itu ada gedung yang namanya gedung perizinan itu ya. Ya, gedung dinas perizinan itu tidak boleh dipugar. Kemudian ke belakangnya itu ada gedung PU yang dulunya PU. Ya, kemudian dari belakang gedung PU Jalan Merdeka itu ada gedung kecil namanya Gedung Bundar. Jadi Gedung Bundar itu tempat pengintai Belanda ketika orang Belanda mau masuk ke pelabuhan Cirebon. Nah, di Gedung Bundar itu ada menara dulunya. Jadi posnya orang Belanda ketika akan mengambil rempah-rempah ke daerah Cirebon, terutama ke keraton-keraton, ya itu bercokolnya bertempatnya di Gedung Bundar. Itu kecil di Jalan Merdeka itu, samping apa namanya itu SMP berapa itulah ya, ada Jalan Merdeka ya. Nah, kemudian masuk ke Jalannya Sudarso itu gedung Pos dan Giro, kantor pos itu cagar budaya, itu gedung lama itu. Kemudian Bank Indonesia juga walaupun sudah direvitalisasi, sudah direhab, itu aslinya tidak. Ya di bawahnya itu masih asli itu. Jadi kalau kalian ke Bank Indonesia, ya naik ke atas itu, memang atas sudah direhab, tapi bawahnya itu masih asli dulu. Ya, kemudian ke utara itu Bank BNI Syariah, ya ke Bank BNI Syariah. Kemudian ke utara lagi yang mau masuk pos pelabuhan, ya itu ada namanya Bank Mandiri itu kalau nggak salah ya, Bank Mandiri. Kemudian ke utara lagi ke Jalan Pelabuhan, ya ke Jalan Pelabuhan yang mau komplek ke pelabuhan, ya apa namanya itu, di situ ada gedung-gedung kuno, ada gudang-gudang, ada gudang sana, ada gudang ya lagi Tatama, ada gudang pupuk, ada gudang Pelindo, banyak gudang sampai ke pelabuhan. Ya, nah itulah, itu disebut kota lama. Makanya Cirebon juga sebetulnya punya kebanggaan dibandingkan dengan Kuningan, Majalengka, Indramayu tidak ada ya gedung-gedung yang memiliki sejarah tuh. Makanya gedung BAT itu sampai kapanpun ya itu tidak akan dibongkar, tidak akan direhab itu. Ya, jadi kalau kalian ke kota tua, ke Jakarta, Cirebon juga sudah tidak kalah, cuman penataannya yang belum ya. Dulu waktu saya di Dinas Kebudayaan itu sebetulnya proyeknya sudah masuk, cuman sekarang ini apa namanya itu dananya masuk ke COVID jadi gagal ya. Jadi sebetulnya tahun 2021 itu saya lagi menata gedung apa namanya itu kota lama. Jadi kayak Semarang nantinya. Kalau kalian ke Semarang justru gedung-gedung lamanya itu kalah dengan Cirebon itu. Ya. Nah, kemudian apa namanya gedung lama di Semarang paling yang terkenal hanya kereta api, stasiun kereta api. Kalau Cirebon kan banyak, termasuk gedung negara, stasiun PJKA, PT KAI, kemudian balai kota, ya, kemudian apa gedung-gedung bersejarah ya, banyak itu. Ada 73 cagar budaya, ya itu. Nah, kemudian kawasan kota lama yang keempat adalah kawasan pusaka, ya, dengan karakteristik pecinan, ya, di Kelurahan Mahwungkuk. Jadi di Cirebon itu ada kawasan pecinan. Pecinan itu artinya komplek orang-orang Cina, orang-orang Chinese, ya. Jadi itu Anda di wilayah
wilayah Jalan Pecinan itu di Kanoman itu semua orang-orang Chinese dulu itu kan, tapi sekarang sudah bercampur ya. Itu komplek Pecinan. Nah, sekarang juga nanti mau dilestarikan itu komplek Pecinan. Jadi nanti di sana itu akan dibuat satu markas, satu area bahwa di situ nanti ada apa namanya itu ada gedung-gedung nanti akan dilestarikan pecinanannya itu nanti ya. Kemudian di Cirebon juga yang berikutnya ada kawasan Kampung Arab. Ya, kawasan Kampung Arab itu di daerah Kolektoran, kemudian Panjunan ya. Jadi dari Karanggetas belok kiri lah. Itu ada Jalan Panjunan, Jalan Kolektoran, itu komplek Arab. Itu bagian daripada cagar budaya. Cirebon itu memiliki sejarah yang penting. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima itu adalah kawasan dengan karakteristik etnis apa nama itu etnis Panjunan ya, yaitu ya sama dengan jadi Arab dengan Panjunan dijadikan satu. Jadi namanya etnis Arab nanti. Jadi itu di Kelurahan Panjunan juga. Kemudian yang keenam itu ada kawasan pusaka dengan karakteristik masyarakat pesisir. Ya, di sepanjang garis pantai Kota Cirebon. Jadi di sana itu banyak nelayan, ada nelayan Kejawanan, ya ada Cangkol, ada Samadikun, ada Kesenden. Makanya sekarang pesta laut itu setiap tahun itu di Kota Cirebon itu pasti dilestarikan, ya, dengan mengangkat ritual pesta laut di Cirebon itu, ya tetap dilestarikan dengan anggaran pemerintah yang cukup besar. Ada arak-arakan, ada hiburan. Jadi kalau kemarin waktunya pada bulan Agustus kalau tidak COVID itu arak-arakan pesta pesisir diselenggarakan di 4 nelayan. Ya, nelayan Samadikun, ya Cangkol, kemudian Kejawanan, ya kemudian Kesenden, ya. Itu di 5 wilayah itu nanti itu kampung pesisir namanya, kampung pesisir. Ya. Kemudian yang ketujuh ya itu kawasan pusaka dengan karakteristik lingkungan pesantren tradisional. Jadi kawasan pesantren tradisional di Benda Kerep. Benda Kerep itu sudah terkenal di mancanegara itu. Ya. Yang di Harjamukti itu di sana itu yang di Benda ya dengan karismanya pesantren itu tidak mau dikembangkan modern. Ya, jadi kalau kalian ke sana itu tidak ada televisi, ya tidak ada media, ya kalau kalian ke sana saja harus menyeberang sungai dengan jalan kaki. Motor juga tidak bisa, apalagi kendaraan mobil roda 4. Nah itu nanti. Nah kami sudah membuat program 2020 itu di Benda itu di Kampung Benda itu dengan apa nama itu kampung seni religi, kampung seni religi di sana. Kamu sudah dikembangkan. Ya, sekarang sudah ada perubahan, jadi ada kampung seni religi di sana nanti. Ya. Kemudian yang ke-8 yang terakhir itu adalah kawasan pusaka cagar budaya Petilasan Kalijaga. Ya, jadi pusaka budaya Petilasan Kalijaga itu adalah ada di Kecamatan Harjamukti, yaitu di daerah Kalijaga ya, yang terkenal dengan apa nama itu pepohonan ketek ya, ketek Kalijaga lah. Mungkin kalian kenal itulah ketek Kalijaga. Itu petilasan juga, itu dilestarikan, tidak boleh. Makanya ketek di Kalijaga itu konon kata pengelolanya itu tidak boleh daripada 120 kalau nggak salah. Jadi kalau udah 120 biasanya dengan alam sendiri itu dia hilang sendiri katanya gitulah. Saya juga belum menyelidiki sampai ke sana karena saya juga tidak melihat ketek berapa yang jumlah yang sebenarnya. Tapi yang jelas petilasan Kalijaga di Kerak Kalijaga itu kan dibiayai oleh pemerintah. Ya, semua kegiatannya apa nama itu sampai pakan ketek juga, pakan kera juga dibiayai oleh pemerintah tiap bulan itu loh. Berapa juta itu tiap bulan untuk makanin kerak ketek itu. Jadi itu
dari kawasan kota pusaka Cirebon. Jadi Cirebon juga tidak kalah dengan kota pusaka yang ada di Jakarta, di Semarang, di Solo, di Jawa Timur, ya, di Malang, ya, Cirebon juga. Tapi sekarang lagi pengembangan, lagi pembenahan. Itu, tapi namanya Kota Lama. Ya, jadi sama dengan Semarang, ya. Cirebon itu Kota Lama. Nah, kalau Jakarta kan Kota Tua. Ya, itu sementara, ya. Sementara dari saya. Nanti sebelum kita lanjutkan, ada beberapa pertanyaan dari kalian. Silahkan kita sharing saja lah. Silahkan kalau ada yang perlu dikomentari atau ditanyakan. Ya. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu untuk yang mitos Gua Sunyaragi tuh, Pak, yang katanya kalau nyentuh batu apa tuh ya? Katanya nggak dapet jodoh apa gimana tuh, Pak? Itu emang kenyataan Anda apa gimana, Pak? Itu mitos, ya. Mitos memang mitos itu berkembang tapi dipertahankan karena mitos itu berkembang dipertahankan untuk nilai budayanya itu mengangkat gitu. Padahal kalau kita kenyataannya enggak juga gitu ya. Saya sekarang ya enggak juga gitu lah, enggak juga lah. Tapi memang kalau kita yakin mungkin terjadi juga gitu lah, terjadi juga ya. Jadi kadang-kadang tapi intinya secara sejarah di dalam buku itu memang tidak ada kata-kata itu, hanya mitos saja. Orang-orang tua dulu. Jadi kata orang tua dulu itu, kamu jangan suka duduk di pintu, nanti susah jodoh. Padahal itu kan hanya kiasan saja. Jadi kalau kalian duduk di pintu itu ngalangin orang yang mau lewat sebetulnya kan itu. Tapi itu kiasan saja. Jadi maksudnya di Gua Sunyaragi itu batu-batunya itu kalau jangan disentuh gitu. Kenapa disentuh? Kalau setiap orang menyentuh batu, mainan batu, nanti rontok, nanti ambrol, nanti musnah sebetulnya gitu. Itu saja sebetulnya sih. Ya. Jadi pepatah orang tua itu memang dalam gitulah. Intinya apa? Buat kelangsungan hidup, ya. Kelangsungan hidup Gua Sunyaragi gitu. Itu ya. Makanya jangan terlalu percaya gitulah ya. Jadi intinya biar sejarahnya nggak hilang gitu, Pak ya. Betul. Jadi masih terjaga loh. Ya, jadi hati-hati. Jangan macam-macam. Ya kalau kalian pengen demenan sih demenan banding kan ada apa-apa lah ya. Oke. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, yang lain enggak? Silakan yang lain. Ya. Silakan, ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Jadi, nah, Cirebon sebagai kota budaya, ya. Jadi visi Cirebon itu berubah. Kalau dulu itu Cirebon sebagai kota industri dan perdagangan, ya dulu itu ya visinya berubah. Ya, kenapa berubah? Industri dan perdagangan sudah berhasil. Jadi industri dan perdagangan itu sudah berhasil dengan munculnya ada 15 supermarket, ada 3 hypermarket, ada 4 pusat perbelanjaan, ada 72 minimarket, ada 20 hotel berbintang, ada 47 hotel non bintang, ada 180 kos-kosan. Nah, itu Cirebon tuh. Sudah berhasil. Industri dan perdagangan sudah berhasil. Nah, era sekarang ini tahun 2019 sampai tahun 2024 Cirebon sebagai kota budaya yang mengedepankan kepada industri pariwisatanya. Kenapa kota budaya? Dalam rangka mencari sektor-sektor pangsa pasar destinasi wisata. Ya. Kenapa? Karena memang
sektor pariwisata itu jadi andalannya adalah budaya. Ya. Kenapa orang sering berbondong-bondong ke Jogja lagi, ke Borobudur lagi, ke Jogja lagi, ke Borobudur. Ada apa di sana kan? Hanya candi kan ya. Candi Borobudurnya itu kan. Candi, saya juga ngantar anak sekolah itu kan sudah hampir 6 kali ke Borobudur. Begitu-begitu juga kan. Tapi orang tuh pengen lagi. Karena budayanya itu. Nah, Cirebon juga memiliki kekuatan potensi budaya. Salah satunya keraton. Ya. Di Indonesia ini, yang paling banyak keraton itu hanya Cirebon. Jogja walaupun terkenal, dikunjungi oleh mancanegara dari berbagai daerah masuk ke Jogja. Cuman satu keratonnya, keraton Jogja saja kan. Ya, tapi Cirebon 3 keraton dan 1 keprabonan. Nah, ini menjadi nilai tambah. Jadi nilai tambah bagi industri pariwisata di Kota Cirebon, menambah destinasi dan menambah karisma Cirebon untuk mendapatkan pangsa pasar dan mendapatkan devisa dari pariwisata. Nah, konsep pemerintah Kota Cirebon dalam rangka mengembangkan industri pariwisata, pertama adalah merumuskan konsep yang akan diterapkan dalam mengembangkan pariwisata berbentuk budaya. Jadi pariwisata berbentuk budaya. Kalau Kuningan kan konsep pariwisatanya kan bukan berbudaya, apa alam. Ya. Kuningan itu konsep bagaimana mengembangkan pariwisatanya adalah berbentuk alam. Jadi adanya Gunung Ciremai, Linggarjati, kemudian Cilimus, kemudian Sangkan Urip, kemudian Waduk Dharma, itu kan alam. Nah, Cirebon nggak ada. Cirebon alamnya hanya laut. Laut juga tidak potensi. Sebetulnya kalau Cirebon itu dikembangkan, saya pernah mengembangkan potensi kejawanan laut, tapi tidak berkembang. Karena apa? Karena lahannya kurang bagus gitulah. Jadi pasir-pasir yang di pinggir laut itu di pantainya kurang bagus. Kemudian ada Irma juga dikembangkan juga kurang bagus. Berapa tahun 5 tahun kami mengembangkan ada Irma dengan waterland-nya, tapi nggak berhasil. Nah, salah satunya yang berkembang itu adalah budaya. Orang dari mana-mana pengennya ke Keraton Kesepuhan, ke Masjid Merah, ke Masjid Sang Cipta Rasa Kesepuhan, ya, ke Gunung Jati. Itu nilai budaya tinggi. Ya, jadi mengembangkan pariwisata berbudaya dan sejarah. Jadi punya nilai. Jadi kenapa orang datang ke Keraton Kanoman, ke Kesepuhan? Ya, orang kadang-kadang dari Jakarta, dari Banten, dari Sumatera, jauh-jauh datang ke Cirebon hanya untuk nginep di mana? Di Masjid Sang Cipta Rasa. Ya, kenapa dia harus nginep? Karena punya sejarah. Ya, sejarahnya panjang. Ya. Dan kemudian Cirebon itu memiliki potensi. Ya. Potensi sumber daya yang adanya itu banyak ya. Jadi dengan adanya sektor-sektor budaya itu nanti dikembangkannya dengan arus lalu lintasnya, swalayannya, supermarketnya, hotelnya, minimarketnya, kafe, restoran dan sebagainya. Itu pengembangan ya. Kemudian yang kedua merumuskan strategi pengembangan fisik untuk mendukung pariwisata di Kota Cirebon. Jadi dengan adanya sektor budaya yang unggul, Cirebon itu bebenah. Bagaimana bebenahnya? Ya tadi, sarana fasilitas. Ya. Karena dukungan sarana fasilitas juga mendukung. Kemudian yang keduanya meningkatkan karismatik dengan kekulinerannya. Kuliner. Orang datang ke Cirebon, ya di samping mau ke keraton, mau makan nasi jamblang mau makan empal gentong ya. Jadi kuliner Cirebon itu beraneka ragam. Yang paling banyak kuliner se-Indonesia Cirebon. Bandung walaupun terkenal, itu kulinernya tidak terkenal itu. Cirebon itu ada 13 kuliner. Ya. Empal gentong, nasi jamblang,
tahu gejrot, ya, docang, mie koclok, ya, apalagi tuh, ya, sate kalong, ya, pokoknya ada 13. Lengko, ya, nasi lengko, ya, 13 komoditi makanan khas kuliner Cirebon. Ya. Bulan kemarin ada anggota dewan dari Medan datang ke Cirebon, dulu pernah ke Cirebon, kunjungan rapat dewan ke Cirebon. Kemudian kemarin datang lagi satu keluarga, ya, hanya untuk mencicipi, hanya makan sambal goreng nasi jamblang mang dulu saja. Setelah itu balik lagi ke Medan. Itu seperti itu, ada seperti itu. Jadi kulinernya khas. Coba kalau saya pernah ke Semarang nyari sarapan pagi agak susah. Kalau nggak sega kuning dengan uduk dengan pecel. Cirebon banyak kalau pagi-pagi. Mau lengko banyak. Jam 6 sudah ada. Nasi jamblang non-stop 24 jam yang namanya Mang Dul itu. Jam 3 malam juga pagi sudah ada nasi jamblang. Tapi di kota lain belum tentu. Nah inilah. Ini pendukung daya tarik bagaimana Cirebon itu akan dilestarikan karena budayanya. Kemudian yang ketiga, Cirebon itu harus merumuskan strategi pengembangan kebijakan, ya, yang perlu disusun untuk mendukung pengembangan pariwisata budaya sejarah dan di kota Cirebon. Salah satunya apa? Transportasi. Makanya stasiun di Cirebon yang paling besar di Indonesia ini Cirebon. Ya, di samping Jakarta. Cirebon itu kan ada stasiun Jaksan, ada stasiun Perujakan, ya, itu mendukung arus lalu lintas. Makanya dampak negatifnya dengan perkembangannya arus lalu lintas kereta api itu Cirebon menjadi macet, ya. Jadi kalau kalian lewat Jalan Kartini, Tentara Pelajar, Kesambi, jam 1, jam 2, wah, macetnya. Kereta lewat hampir tiap menit, ya. Baru 5 menit tutup lagi itu ya lintasan. 2 menit, 5 menit lagi tutup lagi lah. Makanya ke depan tahun 2024-25 insya Allah nanti kami pemerintah Kota Cirebon dengan PT KAI lagi merencanakan membuat jalan layang. Jalan layang itu kereta api nanti dari atas nanti. Dari mulai Kerucuk Pilang ditarik ke atas sampai bypass itu nanti. Itu rencananya. Jadi nanti melintasi Jalan Kartini, Tentara Pelajar, Kesambi, Derajat nanti. Jadi nanti kalian nanti bebas. Jadi kayak seperti yang sekarang di jalan layang bypass. Kalau kereta api lewat juga tidak mengganggu karena ada yang jalan ke atas kan ya. Maka tidak macet. Dulu bayangkan sebelum ada jalan layang, ya itu kalau di bypass itu macetnya bukan main itu lah. Sekarang kan aman-aman saja. Tapi ini mah kan jalan layang. Tapi nanti jalan layangnya yang di atasnya itulah kereta api. Kalau sekarang kan kita yang ngalah. Itu ya. Kemudian yang berikutnya bahwa Cirebon juga nanti sebagai alur destinasi wisata wilayah 3. Ya, alur destinasi wilayah 3 dalam rangka apa? Dalam rangka pelestarian budayanya. Ya. Karena walaupun itu tari topeng, walaupun itu sinter, itu wayang ada di Tanggap di Indramayu, di Kabupaten Cirebon, di Majalengka, di Brebes dan Cirebon, tetap induknya adalah kota Cirebon. Induknya. Jadi walaupun Cirebon itu ada kota, ada kabupaten, sama-sama memilih hak. Tapi justru kota Cirebon yang memilih hak paten kebudayaan. Karena apa? Karena kebudayaan itu lahirnya adanya di keraton, asal muasalnya. Ya, jadi induknya adalah keraton. Kalau tempat lain kan tidak ada. Ya, Kuningan apalagi tidak ada keraton. Tempat-tempatnya juga ada. Makanya orang Banten, ya, ketika ada orang Cirebon, dia sangat hormat. Ya, dia sangat hormat karena keraton Cirebon itu lebih tua daripada keraton di Banten. Ya, itu yang kedua ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan ya sebelum kita lanjut ya. Silakan ya.
nanti materi belum ada yang dikirim ya. Ya. Nanti materi dikirim nanti ketika nanti menjelang UTS lah. Ya. Silakan yang lain. Kita sampai jam berapa? 6:30 ya. Masih banyak waktu. Ya. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut dengan keberadaan kota tua itu tidak terlepas daripada keberadaan benda-benda cagar budaya. Benda-benda cagar budaya. Seperti saya katakan tadi bahwa benda cagar budaya di kota Cirebon itu jumlahnya ada 73 cagar budaya. Apa saja itu? Ya. Apa saja itu? Siapa yang tahu? Coba satu-satu kita. Pertama, satu yang tadi saya sebutkan tadi. Cagar budaya Gedung Balai Kota. Ya, Gedung Balai Kota itu kan sekarang sudah direhab. Ya, tapi depannya kan tidak. Nah, cagar budaya yang depan itu. Cagar budaya. Kalau di belakang sudah bukan cagar budaya lagi. Ya, jadi kalau kalian lihat ada gambar udang di sana, itu cagar budayanya. Kemudian yang kedua, Gedung Bakorwil, Gedung Kersidenan. Ya, yang mau arah ke Jalan Tangkil sana, Pilang ya, dari Pilang. Yang mau ke Pasindangan arah Kendamayu itu Gedung Bakorwil. Dulunya Gedung Residen, Gedung Gubernuran, ya, itu gedung, itu cagar budaya. Itu tidak boleh direhab, tidak boleh dibangun lagi, tidak boleh dimusnahkan itu. Makanya dulu setahun yang lalu itu bukan halaman, apa namanya itu, teras dulu itu kan keramiknya sudah hancur, kemudian direhab oleh dinas, oleh kantor gubernuran. Itu jadi masalah, ketahuan sama wartawan jadi bermasalah. Nah, sekarang dibongkar lagi, dikembalikan kepada asal. Nggak boleh, kenapa? Yang merusak, yang membongkar, yang memusnahkan, itu dengan undang-undang cagar budaya, itu dipidana. Tidak boleh. Jadi kalau kalian ngelemparin gedung BAT, merusak, itu nanti dipidana. Kemudian yang ketiga kita ambil yang gede-gedenya saja dulu. Yang ketiga, Gedung Bank Indonesia. Ya, seperti saya katakan tadi, Bank Indonesia itu atasnya lantai keberapa itu sampai lantai 6 kalau nggak salah, itu memang sudah direvisi. Tapi bawahnya itu masih tetap gedung cagar budaya. Ya, belum pernah ada yang direhab. Ya. Kemudian yang keempat, sampingnya, sebelahnya itu kantor pos dan giro, kantor pos, ya, yang panjang itu. Padahal itu juga bisa direhab sebetulnya, tapi nggak boleh itu kan. Ya. Kemudian yang kelima gedung BAT. Gedung BAT itu dulu itu punya pabrik rokok. Pabrik rokoknya dijual ke pihak swasta di kota Cirebon, ya, kemudian dibeli oleh pihak swasta Cirebon. Itu sebetulnya pihak swasta Cirebon juga dia merasa kecewa membeli gedung BAT dari perusahaan BAT itu. Kenapa? Karena tadinya awalnya itu dia beli gedung itu buat pabrik pupuk, karena dia punya perusahaan pupuk. Tapi ternyata tidak boleh direhab. Kenapa? Itu cagar budaya. Dia menyesalnya setelah ada tahu dari pemerintah bahwa itu adalah cagar budaya. Kemudian yang keenam itu ke belakang. Ke belakang itu ada di samping, di belakang itu ada namanya jalan samping Jalan Merdeka itu masuk ada Gedung Cipta Niaga. Gedung Cipta Niaga itu adalah perusahaan perdagangan yang ekspor impor Cipta Niaga itu. Kemudian sampingnya lagi ada yang namanya Gedung
Dharma Niaga. Dharma Niaga. Kemudian ada gedung sampingnya lagi ada gedung Aduma Niaga. Itu satu perusahaan. Nah, kemudian satu perusahaan lagi itu yang di depan Grage Mall itu namanya gedung Pancaniaga. Percis depan Grage Mall yang tentara pelajar, tikungan yang ke Cipto itu ada gedung. Ya, walaupun di depannya sudah mall-mall, sampingnya Hotel Trias. Ya, Hotel Trias, Grand Trias, itu namanya Pancaniaga. Itu juga cagar budaya. Ya, cagar budaya. Kemudian apa namanya itu ke Bank Mandiri, ya Bank Mandiri ya di jalan apa namanya itu depan BAT itu juga cagar budaya. Kemudian Bank Syariah juga BNI 46, BNI 46 itu juga cagar budaya. Nah kemudian masuk ke jalan perniagaan pelabuhan, ya mau ke arah pelabuhan, pintu pos 1 pelabuhan, ya di sana itu ada gedung gudang garam, bukan gudang garam rokok. Gudang garam itu gudangnya garam asin gitu lah. Ya itu ada gudang di pos 1 itu. Kemudian masuk lagi ada gudang Cipta Niaga di sana juga ada. Ya, kemudian juga ada gudang Pelindo. Kemudian juga ada gudang Yala Gita Tama. Di sana juga ada tempat perbekalan senjata di pelabuhan juga ada gudang ya. Nah, itu yang gedung-gedung yang gede-gede, yang besar-besar. Nah, apalagi yang selain itu cagar budaya, makam. Cirebon itu berbagai makam tuh banyak yang dilestarikan itu yang tidak boleh. Ya, ada makam. Ada makam yang di jalan Mitran juga ada. Situs juga ada. Situs ya. Ada makam, ada situs ya. Ya kalau situs itu seperti petilasan Kalijaga. Itu situs ya. Kemudian juga 3 keraton itu cagar budaya ya. Nah itu jadi banyak. Jadi nanti saya tampilkan nanti ada 73 cagar budaya. Nah, cagar budaya itu ada 3 macam. Ada cagar budaya bersifat internasional, artinya cagar budaya itu pelestariannya tingkat internasional. Sudah diakui negara lain. Apa itu? Contohnya, keraton. Jadi keraton Kesepuhan, Kanoman, itu sudah tingkat internasional. Orang luar sudah tahu. Ya, itu. Nah, jadi ada cagar budaya tingkat internasional dan ada cagar budaya tingkat nasional. Ya. Yang tingkat nasional itu adalah Gua Sunyaragi, Petilasan Kalijaga, Gedung BAT. Nah, kemudian ada cagar budaya yang bersifat regional, baik daerah, kota maupun provinsi. Ya. Contohnya apa? Contohnya cagar budaya yang bersifat regional, kota atau provinsi adalah kalian mungkin di Jalan Siliwa, Jalan Kartini, Jalan Cilema yang mau ke kantor polisi, ya Polres itu ada SD Kebon Baru. Ya. SD Kebon Baru itu ada 4, ada SD Kebon Baru 1, 2, 3, 4. Yang termasuk cagar budaya itu adalah SD Kebon Baru 2. Itu tidak boleh. Itu tingkatnya nasional. Ya, tingkatnya regional itu. Jadi itu beberapa bentuk-bentuk cagar budaya, klasifikasi cagar budaya dan gedung-gedung yang termasuk kepada cagar budaya. Silakan kalau ada yang bertanyakan. Ya, sebelum kita lanjut. Ya. Santai saja lah. Ya, silakan sambil mikir. Apa saja yang ditanyakan lah. Kalian boleh tanya apa? Tanya, Pak. Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan kita ngomongin cagar budaya, Pak. Ada bangunan-bangunan. Nah, Ya. pada cagar budaya itu ada faktor-faktor tertentu tidak, Pak, yang menentukan
bangunan ini jadi cagar budaya atau gimana gitu Pak? Ya. Ada tidak Pak? Apa Oke, dalam sejarah dari ya, tahunnya? oke, terima kasih. Jadi tidak sembarangan pemerintah menentukan itu cagar budaya. Jadi ada yang pertama ada nilai sejarah. Ada nilai sejarah. Nilai sejarah itu pada saat kapan, pada saat dulu itu kan di situ terjadi apa gitu. Ada sejarah. Seperti saya katakan tadi Lawang Sanga. Lawang Sanga itu adalah di daerah Pegajahan itu kan Lawang Sanga itu gedung apa nama itu selamat datang gedung yang ada di pinggir pantai Sungai Krian. Apa sejarahnya itu? Dia orang-orang Cirebon itu menjaga ketat jangan sampai masuk orang-orang luar masuk ke Cirebon untuk mengambil sesuatu. Nah, itu dijaga ketat itu oleh penggawa, oleh tentara-tentara kita. Nah, itu. Jadi ada sejarah. Kemudian yang keduanya adalah memiliki umur waktu yang luas, memiliki umur waktu yang di atas 50 tahun. Ya, 50 tahun. Ya. Kemudian yang ketiga, gedung atau barang ya itu tidak mengalami perubahan benda, perubahan warna, penggantian barang benda. Ya. Jadi kalau kenapa gedung BAT itu sampai sekarang tidak dicat? Begitu aja kumuh aja. Kan kalian kumuh kan. Coba kalau kalian ke apa nama itu ke masuk itu lumutan dan sebagainya. Itu sengaja itu. Ya, sengaja. Jadi kalaupun mau direhab juga ada seizin pemerintah. Izin dari nah itu. Kemudian yang terakhirnya penentuan cagar budaya itu oleh tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya, saya salah satu tim ahli cagar budaya. Ya. Jadi kalau umpamanya kan cagar budaya itu kan bisa ditemukan. Bisa dulu yang sudah diketahui, tapi sekarang sekarang gini, di televisi itu kan terbongkarnya makam-makam situs apa gitu loh. Ternyata setelah diteliti, oh benar ini yang namanya makam itu sudah umurnya sudah ratusan tahun, dilihat oleh tim ahli cagar budaya. Apa salah satu ciri dia bahwa dia adalah makam kuno? Salah satunya adalah batanya ukuran sekian dengan begitu kan. Bata. Kan bata sekarang kan kecil-kecil, dia kan batunya gede-gede, kan begitu. Salah satunya itulah. Nah, itulah tim cagar. Jadi 4 kriteria tadi. Salah satunya adalah penentuan cagar budaya. Ya, terima kasih. Jadi itulah syaratnya. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Silakan. Mau tanya apa saja. Mau minta duit juga boleh. Ya. Silakan. Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Itu BAT kan sekarang itu salah satu cagar budaya Pak. Ya, kalau sekarang dimanfaatin buat jadi apa itu Pak? Ya itu, seperti saya katakan tadi. Jadi gini, saya tahu persis itu. Dulu pada saat BAT rokok itu bangkrut, itu dijual ke Bentul, ke rokok Bentul. Bentul juga karena tidak memproduksi Bentul di situ, dia rugi, perusahaannya juga mau failit, mau bangkrut, maka Bentul itu dijual kepada orang. Kepada orangnya, salah satunya adalah pengusaha Cirebon. Saya sebut yang membeli BAT itu sekarang adalah yang memiliki perusahaan Sanitas. Sanitas itu adalah yang perusahaan obat itu kan ya. Perusahaan obat di Karanggetas, di Pasuketan. Ya itu perusahaan Sanitas adalah orang yang paling kaya, Cina yang paling kaya di Cirebon itu. Dengan mahalnya dia beli, dengan harapan setelah gedung itu dibeli, dia tadinya pertama awalnya izin ke saya, dia mau bikin industri obat. Karena yang namanya Sanitas itu kan perusahaan obat kan ya. Penyalur obat, distribusi obat dan termasuk pupuk. Dia mau bikin obat-obat. Ternyata
setelah dia mengajukan izin ke pemerintah, salah satunya saya yang menolak. Ditolak. Di sana. Karena apa? Kenapa ditolaknya? Karena di sana itu mau direhab. Dalamnya itu mau direhab. Mau direhab, ini buat industri, ini pabriknya, ini buat mesinnya, ini buat kanan. Itu tidak boleh. Karena yang namanya cagar budaya itu tidak boleh direhab, tidak boleh dirubah bentuk. Nah, makanya secara pribadi dia kecewa membeli gedung BAT itu. Kenapa? Karena ketidaktahuan bahwa itu adalah benda cagar budaya. Tapi orang kaya, ya, duit banyak gitu lah. Ya nggak rugi lah ya. Jadi buat itu aja. Makanya sekarang hanya terpampang saja. Ya. Jadi sekarang kalau kalian ke gedung BAT foto-foto, di situ di pintu itu hanya ada satpam aja 2 orang yang jaga, membersihin, ya, yang jaga pintu. Dalamnya kosong itu, kosong. Jadi yang ya rugi lah, ya itu. Jadi cagar budaya BAT itu memang seperti itulah, ya. Jadi hanya untuk hiasan saja lah, hiasan. Ya. Makanya saya kalau ada penampilan ulang tahun Cirebon, hampir saya menggunakan gedung BAT, depan gedung BAT, ya, di situ. Ya. Oke, yang lain. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan, cewek yang cantik, mangga silakan kalau mau tanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kan cagar budaya ya, seperti Ya. bangunan dan lain-lain. Itu kan tadi jual kepemilikan, itu punya pribadi. Nah, itu boleh diperjualbelikan. Berarti pemiliknya itu atau sertifikat itu yang punya pribadi aja atau punya nasional atau punya pemerintah? Ada mutlak seperti itu kah? Ya. Dan kalau memang ada, apa cagar budaya ini yang meramutnya itu pribadinya sendiri, yang pemilik pribadinya sendiri, atau pemerintah? Ya. Cagar budaya itu ada 3. Cagar budaya kepemilikan pemerintah. Contohnya apa? Bank BNI, kantor pos, BNI 46, Bank Syariah Mandiri, ya. Kemudian gedung Bakorwil, gedung pemerintah kota, dan lain-lain. Itu punya pemerintah. Kemudian kepemilikan yang kedua adalah kepemilikan swasta penuh, full. Salah satunya ada tadi, gedung BAT. Nah, gedung BAT itu punya swasta. Nah, yang swasta itu boleh diperjualbelikan. Tapi sertifikatnya ke pemiliknya nanti. Ke pemiliknya. Jadi yang boleh cagar budaya yang boleh diperjualbelikan itu adalah hanya milik swasta. Kemudian yang ketiga, kepemilikan yayasan. Yayasan. Yang punya yayasan itu adalah keraton. Ya, Kanoman, Cirebonan, Kesepuhan, Keprabonan. Itu punya yayasan. Ya, jadi Elang Arif Natadiningrat Sultan kemarin itu tidak boleh menjual keraton. Sunan Gunung Jati juga tidak boleh dilelang kemana dan sebagainya. Tidak boleh. Ya, jadi hanya yayasan. Ya, yang bisa itu dan tidak boleh perjualbelikan kecuali untuk ganti disewakan. Kalau disewa boleh. Jadi kalau kalian muludan di Keraton Kesepuhan kan tuh menjelang muludan Pelai itu kan ada pasar malam. Banyak orang yang dagang. Itu halaman alun-alun itu disewakan oleh yayasan keraton itu. Satu petak itu ada yang 5 juta, 2 juta, 3 juta. Yang umpamanya yang martabak selama Maulud Nabi itu berapa minggu itu, sebulan lebih lah. Itu bisa 3 juta cepat. Nah itu sewa. Buat siapa uangnya? Nanti buat yayasan. Buat yayasan. Itu. Jadi kepemilikannya atas nama pribadi kalau yang punya swasta. Tapi kalau yang punya pemerintah atas nama pemerintah. Kalau atas nama yayasan, atas yayasan. Itu. Jadi ada 3. Pemerintah, yayasan,
swasta full. Ya, kasih. Yang lain. Ya, cewek belum ada yang suara, silakan cewek. Ya, atau lagi nunggu aja. Cewek silakan. Ya. Kalau tidak ada, saya mungkin tidak terlalu lama lah. Ya. Mungkin ini juga maghrib udah lewat lah ya. Ya. Kita mungkin nanti dilanjut saja lah. Kita yang penting ketemu lah. Kita ketemu, ya. Ada materi, ya. Kemudian nanti untuk soal pilihan ganda, saya sudah bikin soalnya untuk UTS gampang, tinggal ngelingkarin saja. Tapi saya tadinya kalau ada WA grupnya sudah dibuat, memang ada sudah dibuat, ya silahkan nanti saya bikin kisi-kisi soal biar kalian walaupun jawabannya milih A, B, C, D, tapi kadang-kadang kalau nggak tahu ya salah. Ya, kalau salah ya nilainya lah. Itu saja dari saya. Ya. Kalau tidak lagi, mungkin kita cukup sampai di sini saja dulu. Ya. Saya Riri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.